two, one. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik semua ya? Iya. Alhamdulillah. Teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Dari teman-teman ada yang ingin memimpin doa? Salah satu Ya, saya. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Iin atas memimpin doanya. Nah teman-teman, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak ya kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk dapat bergabung dalam kegiatan kali ini, sudah meluangkan waktunya. Nah ini kabarnya alhamdulillah semua ya? Iya. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Tidak ada yang sakit maupun tersakiti ya? Alhamdulillah. Nah teman-teman, di sini kita akan melakukan konseling kelompok ya. Teman-teman tahu konseling kelompok itu apa? Atau mungkin teman-teman pernah mengikuti konseling kelompok? Kalau saya pribadi sih belum. Belum. Tapi tahu konseling kelompok itu apa? Ya, sekilas tahu sih, Mbak. Kalau Maisa, konseling kelompok itu seperti apa? Ya, konseling kelompok itu ya kita itu bersama-sama dalam kelompok itu menyelesaikan suatu permasalahan menurut saya gitu. Oke, kalau dari teman-teman yang lain? Kalau dari saya mungkin konseling kelompok itu kita berkumpul dan kita menyelesaikan suatu permasalahan. Oke, teman-teman ini sudah paham ya. Jadi betul apa yang disampaikan teman-teman semua bahwa konseling kelompok ini ya suatu bantuan ya, di mana kita berkelompok seperti ini untuk membahas suatu gagasan, suatu permasalahan yang nantinya kita akan belajar bagaimana cara mengatasi atau menyelesaikan permasalahan tersebut gitu. Nah, jadi teman-teman ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya, bahwa teman-teman nanti bisa secara terbuka menyampaikan apa yang ingin teman-teman sampaikan, perasaannya, permasalahannya, tidak perlu sungkan, sampaikan saja apa adanya, dan juga teman-teman tidak perlu khawatir akan kebocoran informasi yang kita dapatkan hari ini, karena teman-teman akan dijamin dengan asas kerahasiaan. Jadi harapannya nanti di sini teman-teman juga bisa amanah ya, tidak membocorkan informasi dalam kegiatan ini, baik diberitakan ke teman-teman yang lain atau mungkin keluar, karena nantinya ini kan akan berdampak pada sesi kegiatan kali ini ya. Nah teman-teman juga kan datang ke sini salah terbuka ya, secara sukarela ya. Iya, Mbak. Tanpa adanya paksaan ya. Iya. Oke, teman-teman. Ini sudah siap? Siap. Tapi sebelum itu ini ya, teman saya sampaikan beri surat pernyataan persetujuan. Teman-teman bisa membaca dan memahaminya terlebih dahulu. Kemudian bisa menandatanganinya di yang paling akhir. Oke, sudah. Teman-teman di sini berarti teman-teman sudah menyetujui ya untuk kegiatan hari ini.
Nah, jadi teman-teman nanti kalau misal teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau mengungkapkan pendapat, teman-teman bisa mengangkat tangannya ya. Oke, tapi sebelum itu kita lakukan ini ya, janji kerahasiaan. Jadi nanti teman-teman bisa meletakkan tangannya di sebelah kiri ya, kemudian mengikuti apa yang saya sampaikan. Nah, sudah siap? Siap. Saya berjanji Saya berjanji tidak akan tidak akan menyebarluaskan menyebarluaskan informasi yang ada dalam kegiatan hari ini, dan apabila saya melanggar, saya siap untuk konsekuensinya. Oke, sudah ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Harapannya melalui penerapan ini ya teman-teman bisa amanah ya. Teman-teman bisa menyimpannya dalam diri teman-teman masing-masing, tidak perlu untuk disampaikan ke teman yang lainnya. Oke. Oke teman-teman, ini sudah siap semua ya? Siap. Tapi kayaknya sebelum itu kita ice breaking dulu ya, biar lebih nyaman, biar gak kaku, gak tegang gitu ya. Nah, teman-teman, jadi pertanyaannya gini, nanti kalau saya bilang 1, teman-teman bisa menepuk pundak teman sebelah kanan sembari mengatakan oi. Terus kalau saya bilang 2, nanti teman-teman bisa mengatakan asik-asik dengan kedua jumlah kayak gini. Asik-asik ya. Nah, kemudian kalau saya bilang 3, teman-teman nanti bisa ngomong gini. Kayak apa, menjalin apa ya, dagunya ya? Iya. Saling berkata ya. Kita coba ya. Oke. 1, Woi. 2, Asik. 3, 2, Asik. 1. Oi. Oke. Nah, ini yang keempat. Nah, yang keempat itu kebalikannya yang nomor 3. Jadi teman-teman ini kayak gini, tapi penjalinnya di sebelah kiri teman-teman. Kita mulai ya. Ya. 3. Ini kita baru fokusnya juga. Kan kono. Fokus ya. 1, Oi. 2, Asik. 3, Iya. 1, Oi. 2, Asik. 4. Woi. Ini kayaknya masih kurang apa? Kita sekali lagi yuk. 1, Oi. 2, Asik. 3, Iya. 2, Asik. 3. Iya. Oke. Oke, cukup ya. Ya. Oke, nah teman-teman, ini nanti saya bagikan sebuah pertanyaan ya di sebuah kotak kecil ini. Nanti teman-teman bisa menjawabnya satu-satu. Oke, ada yang dapat nomor 1? Boleh. Yang nomor 1. Ya. 1. Oke, coba yang nomor 1. Andini. Apa itu tanggung jawab pribadi? Kalau menurut saya tanggung jawab itu yaitu kita tanggung jawab kalau diberi tugas dari dosen maupun dari teman-teman kita. Jadi tanggung jawab itu sangat penting buat diri kita. Oke, kalau dari teman-teman yang lain gimana? Tanggung jawab pribadi itu ya kita tanggung jawab ke diri kita sendiri ya dalam bidang apapun, gak cuma hanya dari bidang belajar, bisa aja bidang dalam hal kita tanggung jawab kita sebagai anak, kita sebagai umat muslim juga, jadi ya kita bisa menjalankan semua itu dengan sebaik-baiknya. Oke, kita lanjut ya yang nomor 2. Coba siapa yang nomor 2? Sebutkan 3 contoh tanggung jawab yang kamu miliki. Kalau untuk saya saat ini tanggung jawab saya yaitu yang pertama
karena saya sebagai anak ya itu tanggung jawab saya untuk berbakti pada kedua orang tua. Kemudian yang kedua, saya kan umat muslim, ada tanggung jawab untuk melaksanakan sholat, yaitu udah kewajiban. Terus yang ketiga, saya sebagai mahasiswa yaitu tanggung jawab saya untuk menyelesaikan tugas-tugas saya sebagai mahasiswa. Oke. Kalau dari yang lain, kira-kira ada nggak tanggung jawab saat ini? Selain yang tiga itu, Iya. kalau saya anak kos, tanggung jawab saya berarti bayar kos. Oke, kita lanjut dulu ya, nomor 3 ya. Oke, nomor 3, cara Anda memastikan tanggung jawab dijalankan. Nah, pasti kalau tadi tanggung jawab pertama sebagai anak, ya cara saya memastikan saya selalu menjalin hubungan baik dengan orang tua saya. Terus kemudian ketika orang tua saya punya respon yang baik terhadap saya, ketika saya misal saya telepon atau ketika saya keluh kesah gitu, orang tua saya selalu mendengarkan dengan baik. Itu menurut saya tanggung jawab saya sebagai anak juga. Jadinya kayak udah saya jalankan juga. Kemudian saya sebagai mahasiswa, saya di sini berusaha untuk meningkatkan prestasi saya, maksudnya dalam bidang akademik. Saya berusaha untuk belajar supaya orang tua saya itu bangga punya anak seperti saya. Itu sebagai salah satu tanggung jawab saya, itu sudah saya jalankan. Kemudian kalau dalam sebagai umat muslim, yaitu tadi saya ketika dalam satu hari saya sudah menjalankan sholat 5 waktu. Nah, itu berarti saya sudah menjalankan tanggung jawab saya sebagai umat muslim. Saya sudah melakukan kewajiban untuk sholat 5 waktu dalam satu hari. Kemudian kalau dalam saya sebagai mahasiswa, cara saya memastikan itu ya ketika semua tugas yang diberikan dosen sudah saya selesaikan semuanya, nggak ada tanggungan. Terus saya nggak menunda-nunda, itu cara saya memastikan itu. Oke, nah, betul ya. Teman-teman ini sudah mulai memahami ya berkaitan dengan pengenalan tanggung jawab diri gitu. Jadi benar bersama teman-teman bahwa memang tanggung jawab diri ini berarti ya sama saja kita bertanggung jawab terhadap diri kita, tanggung jawab individu lah. Jadi mengacu pada gagasan di mana kita bertanggung jawab terhadap perilaku, kemudian tindakan ataupun keputusan yang kita pilih gitu. Kalau semisal ini kan tadi II menyampaikan tanggung jawabnya sebagai seorang mahasiswa gitu. Jadi otomatis cara memastikan bagaimana cara melakukan tanggung jawab itu ya dengan belajar sungguh-sungguh, kemudian mengerjakan tugas sesuai dengan tepat waktu ya, tidak mepet deadline. Nah, jadi teman-teman memang kita ketika kita bicara tentang tanggung jawab itu mudah diucap, tapi kadang memang sulit ya untuk kita jalankan karena mungkin ada banyak faktor. Nah, ini kan masih ada 2 soal nih ya, ada juga ya. Yang nomor 4 ini, situasi atau tanggung jawab apa yang membuatmu tertekan. Nah, kalau dari teman-teman pernah nggak sih merasa tertekan terhadap tanggung jawab yang teman-teman alami gitu? Kalau saya pernah, karena mungkin ini kan saya jadi mahasiswa ya, otomatis udah semester 5 juga, terus tugas juga makin banyak gitu. Kadang merasa kayak tertekan sama tugasnya itu, padahal itu emang kewajiban saya, tapi karena terlalu banyak tugas itu jadi kayak saya itu merasa tertekan seperti itu. Oke, berarti ini ya ada faktor lain ya yang sebenarnya kita itu sudah mau berusaha untuk tanggung jawab lah, tapi karena mungkin ada faktor lain, keadaan dan lain sebagainya, itu yang dimana membuat kita tertekan ya. Tapi rasa tertekan itu kan tidak kemudian kita lari ya dari tanggung jawab ya. Kalau dari teman-teman yang lain gimana? Sama sih sebagai mahasiswa itu, karena merasa kalau tugasnya tuh kok kayak di luar dari batas kemampuan saya gitu. Padahal
ya kalau kita kerjain itu pasti bisa ya, tapi kan nggak mungkin juga dalam satu waktu kita kerjain itu. Jadi kayak kita butuh waktu mungkin, jadi kayak ya itu semisal ada tugas kok yang deadline-nya tuh mepet-mepet, kayak hari ini dia punya ini tugas ini, yang besok ini itu jadi bikin saya tertekan sih. Oke, kalau dari Andini gimana? Ya, hampir sama kayak Mbak In sama Mbak Nesya. Kalau jadi mahasiswa itu kayak kebanyakan tugas bikin tertekan. Oke, karena ini teman-teman kuliah ya, jadi mahasiswa, jadi memang ya situasi atau yang bertekan itu yang memang ketika jadi mahasiswa itu ya. Iya. Nah ini yang terakhir ini, mengapa orang tidak bertanggung jawab terhadap apa yang mereka pilih? Kalau kita dalami ya, sebenarnya kenapa sih orang tidak bertanggung jawab terhadap apa yang diberinya? Misal gini, kan kita sudah memilih untuk menjadi mahasiswa. Jadi tanggung jawab yang kita lakukan itu ya adalah belajar dengan sungguh-sungguh, kemudian mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, tapi kan ada nih orang yang belajarnya itu males. Padahal kan dia sendiri yang memilih untuk jadi mahasiswa. Untuk mengerjakan tugas aja dia mau nggak mau ya mepet deadline gitu. Nah kalau kita analisis ya, kita dalami sebenarnya kenapa sih orang untuk tidak bertanggung terhadap itu? Karena ya itu salah satunya tadi ada beberapa faktor ya. Baik dari lingkungan atau dari dalam diri individu tersebut ya, karena tadi kembali lagi ke situasi yang membuat kita tertekan gitu. Jadi sebenarnya kita tidak bermaksud untuk lalu jadi tanggung jawab, tapi karena ada beberapa hal lain, situasi yang membuat kita merasa memiliki beban ya. Nah itu yang kemudian membuat orang itu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang mereka pilih. Jadi harapannya ini teman-teman, saya yakin teman-teman sudah memahami betul ya berkaitan dengan tanggung jawab pribadinya masing-masing. Ya teman-teman tinggalkan terus ya. Oke. Nah setelah ini nanti saya berikan sebuah lembar kertas ya. Teman-teman bisa menuliskan permasalahannya, atau mungkin teman-teman memiliki pengalaman atau mungkin dulu pernah melakukan ya bisa dibilang hal yang bertanggung jawab gitu. Iya. Bisa teruskan juga bisa permasalahannya saat ini. Jadi selain dari tugas menjadi mahasiswa, mungkin bisa tanggung jawab ketika jadi anak, itu masalahnya seperti apa gitu ya. Ini dalam satu bidang aja semua kita terserah. Yang paling berat gitu. Terserah bebas, bisa tulis semuanya.
Sudah? Atau ada yang belum? Sudah. Sudah ya? Sudah. Mungkin ini ya dari siapa dulu nih yang mau menyampaikan? Saya permasalahan yang berkaitan dengan tanggung jawab pribadi. Saya sebagai mahasiswa terkadang masih suka lari dari tanggung jawab. Contoh, di organisasi kampus saya disuruh jadi PDD, malah saya tidak ikut berkontribusi di dalam kegiatan tersebut. Oke. Kalau dari Mbak Ina ya? Sebenarnya saya tuh kadang masih bingung karena antara tugas tanggung jawab saya kepada orang tua sama tanggung jawab saya sebagai mahasiswa. Karena kadang kan sebagai mahasiswa banyak tugas gitu ya, terus di rumah kadang saya di kamar itu ngerjain tugas tapi orang tua saya tuh belum bisa memahami, dan kadang orang tua saya tuh kayak misalnya nyuruh saya gitu loh. Jadi kan saya kadang bingung gitu. Di satu sisi saya itu mau ngerjain tugas dari dosen karena tugasnya udah banyak gitu, tapi di satu sisi lain orang tua saya itu belum bisa memahami tugas saya sebagai mahasiswa gitu. Jadi saya kadang merasa bingung, sebenarnya saya itu harus gimana gitu, harus memprioritaskan yang mana, karena misalnya kayak saya melakukan dua-duanya kadang saya merasa belum mampu gitu loh dari pribadi saya sendiri. Seperti itu. Oke, berarti ini ya lebih ke Iin merasa berat sebelah sana, di sisi lain harus bertanggung jawab terhadap sebagai seorang mahasiswa, tapi di sisi lain sebagai seorang anak gitu ya. Tapi kalau kayak gitu biasanya apa yang Iin lakukan untuk apa ya, membuat biar maksudnya tidak terlalu berpikiran dari permasalahan tersebut? Kadang misalnya ini saya lagi ngerjain tugas di kamar gitu, terus orang tua saya tuh nyuruh buat ini, buat ngapain lah, pokoknya ada aja kerjaannya gitu. Terus saya kadang ya nurut sama orang tua untuk bantu orang tua itu, tapi kadang saya juga kayak bilang ke orang tua kalau saya tuh lagi ada tugas, lagi ngerjain tugas, jadi saya tuh pengen nyelesain tugas dulu, nggak mau, maksudnya kayak nggak mau ke hal yang lain dulu biar tugasnya cepat selesai kayak gitu. Berarti ini ya, Iin sudah menyampaikan permasalahannya kepada orang tua gitu, kalau saya lagi ada tugas yang harus cepat diselesaikan gitu. Tapi kalau tanggapannya dari orang tua Iin gimana? Kadang orang tua saya tuh malah mikirnya kalau saya di kamar itu nggak ngapa-ngapain, kayak maksudnya cuma main HP, padahal di satu sisi saya itu lagi ngerjain tugas gitu. Jadi pemahaman orang tua saya tentang saya itu masih kurang gitu. Jadi orang tua saya itu belum bisa memahami apa tanggung jawab dari seorang mahasiswa. Berarti kamu ngerjain tugasnya di kamar terus ya, nggak pernah Iya. keluar gitu? Karena saya tuh tipe orang yang nggak bisa ngerjain tugas kalau lagi ada keramaian gitu loh. Jadi harus sepi di kamar, harus sendiri, harus tenang. Oh, rumah ramai berarti ya? Ya, karena saya punya adik kan Mbak, jadi di rumah tuh suka rame. Kalau dari Mbak Andini tadi secara langsung ya mengatakan lari dari tanggung jawabnya di organisasi, ketika diamanai jadi PDD itu kok ternyata tidak berkontribusi. Nah itu kenapa Mbak Andini melakukan seperti itu? Sebenarnya alasan apa sih yang membuat Mbak Andini kok tidak bisa ikut kontribusi, padahal itu sudah Andini yang pilih kan untuk masuk di PDD? Salah satu alasannya yaitu karena saya di sisi lain masih banyak tugas, dan di sisi lain juga di PDD itu juga dikasih tugas yang banyak, jadi saya bingung antara tugas dan juga di PDD tersebut. Berarti ini ya, pengelolaan waktunya Andin ini masih kurang ya, sulit ya. Nah tapi kan sebelum masuk organisasi kan jadi mahasiswa dulu. Nah Andin kan memilih untuk ikut organisasi, otomatis kan Andin sudah tahu konsekuensi yang harus Andin jalani. Ya salah satunya itu antara membagi waktu, tugas dan juga perkuliahan. Tapi ini kan berarti Mbak Andi mengintrospeksi diri ya, karena merasa tidak bertanggung jawab terhadap apa yang sudah diamanai. Itu suatu hal yang mungkin keliru ya. Tapi sekiranya Andini pernah nggak berpikir untuk lebih bertanggung jawab lagi gitu, agar tidak mengulanginya lagi gitu, agar tidak lari dari tanggung jawab lagi gitu?
Akhir-akhir ini saya juga ditugaskan jadi PDD dan alhamdulillah saya sudah melakukan tanggung jawab. Oke, sudah ada kemajuan ya. Kalau dari Maisa nih, gimana nih? Nah, saya juga itu sih permasalahannya tanggung jawab saya sebagai mahasiswa. Mungkin teman-teman juga tahu kalau saya kalau udah waktunya masuk setelah liburan itu saya selalu ngaret masuknya selalu 1 sampai 2 minggu perkuliahan saya baru masuk. Karena kan emang saya maksudnya pulang kampungnya kan nggak deket gitu ya. Jadi saya kalau masuk pasti nggak pernah tepat waktu gitu. Padahal udah ada juga dosen yang bilang kalau untuk besok juga diusahakan untuk masuknya itu tepat waktu. Tapi itu saya masih ngeyel gitu loh. Saya tetap melakukan untuk nggak apa-apa lah mungkin alfa paling ya 1-2 nggak apa-apa saya kayak gitu. Ya itu sih saya merasa kalau itu salah. Tapi kayak susah buat menghindari itu. Oke, ini ya hampir sama dengan Mbak Andi ya. Maisa merasa itu terlalu keliru karena lari dari tanggung jawab Maisa sebagai mahasiswa, karena seharusnya harus masuk tapi Maisa malah tidak masuk. Oke. Nah tapi itu sekiranya Maisa pernah berpikiran tidak untuk memperbaiki itu? Tapi nah kalau berpikir itu pasti sering sih. Cuma ya itu ketika sudah masuk waktunya mau kuliah itu kayak pikiran itu udah ya itu jadinya kayak sepele gitu. Alah paling alfa cuma berapa kali jadi ya udahlah mungkin masih dimaklumi kayak gitu pikirannya pasti kembali ke kayak gitu lagi. Tapi sebenarnya yang menghambat untuk melakukan perubahan itu apa sih Maisa? Ya karena kan saya mikir untuk libur lagi itu kan masih lama ya, jadi kayak saya memanfaatkan waktu saya mumpung masih di rumah ya saya puas-puasin dulu di rumah gitu. Besok mau pulang lagi tuh belum tahu kapan dong. Ya itu sih, jadi kayak berat mau berangkat lagi tuh. Oke, teman-teman di sini ternyata ini ya sudah bisa memahami dan mengidentifikasi permasalahan yang teman-teman alami ya. Dan juga kalau kita kaitkan dengan tanggung jawab pribadi, teman-teman sudah bisa mengenalinya gitu. Jadi teman-teman, kesimpulannya adalah bahwa kita lihat ya dari konsep tanggung jawab diri. Jadi tanggung jawab diri itu kan sebenarnya sama ya dengan kita itu bertanggung jawab terhadap apa yang kita pilih, yang kita lakukan, segala perilaku, pengambilan keputusan itu semuanya ada di bawah tanggung jawab diri kita. Jadi ketika teman-teman ini sudah mulai untuk belajar bertanggung jawab ya, itu tuh kemungkinan kecil untuk menyalahkan orang lain. Kemudian akhirnya situasi itu akan berkurang. Kayak tadi Iin menyampaikan mungkin masih belah ya, tapi Iin secara tidak langsung kan tadi sedikit menyalahkan orang tua karena kurang bisa memahami. Nah mungkin ini kembali lagi ke tanggung jawab diri kita masing-masing. Jadi memang ya kita kembali lagi sebenarnya kalau kita diucap itu memang mudah, tapi dilakukan itu sulit. Tapi kita berposisi ya belajar. Oke teman-teman, mungkin untuk sesi counseling kali ini kita cukupkan. Tapi sebelum itu ada nggak yang ingin pesan-pesannya setelah mengikuti kegiatan ini? Ya, salah satu ya. Oke. Baik, kalau kesannya, kalau menurut saya pribadi itu saya jadi tahu sih, karena soalnya selama ini saya tuh kalau nggak ada sesi ini saya tuh nggak pernah mikir gitu loh. Kalau selama ini saya tuh lari dari tanggung jawab itu tuh kayak bukan jadi hal yang penting bagi diri saya, kayak ya udah biarin aja jangan dari tanggung jawab, itu hak saya. Tapi ternyata setelah saya mengikuti sesi konseling ini saya jadi sadar ternyata itu tuh tanggung jawab yang harus kita perbaiki, kita harus berubah menjadi lebih baik. Kemudian untuk pesannya, semoga saya, Mbak Iin, Mbak Andu itu bisa mencoba untuk memperbaiki dan menyadari bahwa tanggung jawab itu harus kita lakukan sesuai dengan ya apa yang sudah kita ikuti dari awal. Misal kayak tadi saya pengen kuliah di sini, ya saya harus bisa mengikuti semua
menerima semua konsekuensi yang sudah ada gitu. Oke. Kalau dari contoh yang lain, dari Andini, pesan-pesannya gimana selama ikut kegiatan resmi ini? Mungkin pesannya dari saya jadi tahu artinya tanggung jawab pribadi itu seperti apa, dan jadi saya tahu tentang tanggung jawab dan saya menerapkan di diri saya sendiri, dan pesannya tetap tanggung jawab, jangan lari dari ini. Oke. Kalau dari Iin nih, Kalau kesannya saya jadi lebih tahu tentang sebenarnya tanggung jawab kita itu harus gimana. Kita harus lebih bertanggung jawab lagi dengan apa yang sudah kita pilih seperti itu. Terus kalau kesannya ya semoga setelah mengikuti kegiatan ini bisa lebih sadar diri lagi agar bisa menyadari bahwa kita sudah memilih. Misalnya kayak saya memilih untuk menjadi mahasiswa, ya saya harus bisa tanggung jawab atas pilihan saya sendiri. oke, terima kasih banyak teman-teman ya. Oke teman-teman, tapi sebelum itu ini ya saya berikan lembar evaluasi terlebih dahulu. Teman-teman bisa mengisinya ya. Oke, sudah? Ya, terima kasih banyak teman-teman. Oh ya, untuk kertasnya tadi bisa dikumpulkan. Ini sudah apa-apa. Oke teman-teman, oh ya kita semangat bersama dahulu ya. Untuk pertemuan sesi selanjutnya kira-kira kapan? Teman-teman punya waktu hari apa? Senin. Senin. Oke. Kira-kira jam berapa? Habis dulu setelah kita kuliah. Oke, berarti habis dulu ya. Iya. Oke teman-teman, untuk sesi ini kita cukupkan di sini. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya ya. Karena tadi kita diawali dengan berdoa, mari kita ditutup juga dengan berdoa. Kita baca bersama-sama bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik teman-teman, terima kasih semuanya untuk sesi kegiatan kali ini. Saya cukupkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.